Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa Kekaisaran Ottoman Turki Utsmani berkuasa, terdapatlah salah satu laksamananya yang terkenal akan keberaniannya dan tidak pernah terkalahkan dalam perang laut dimanapun. Salah satu julukan di antara berbagai julukan lain yang pernah melekat pada dirinya adalah Raja Laut. Laksamana tersebut mempunyai nama Khair Eddin Barbarossa, di barat dikenal dengan nama Khaireddin Barbarossa. Namun, jauh hari sebelum menjadi Laksamana Ottoman, Barbarossa ternyata adalah seorang perompak atau bajak laut. Khaireddin lahir sekitar tahun 1470-an atau awal 1480-an di desa Palaiologos di Pulau Midilli, Yunani yang dikuasai Kekaisaran Ottoman. Ibunya bernama Katerina, kemungkinan adalah seorang Kristen Yunani. Sementara ayahnya Yakub tidak diketahui dengan pasti berasal dari etnis mana. Sumber lain mengatakan bahwa dia orang Turki, Yunani, atau Albania. Bagaimanapun, Khair adalah anak ketiga dari keempat putra mereka. Yakub adalah seorang pembuat tembikar. Dia membeli sebuah kapal untuk membantunya menjual barang-barangnya di sekitar pulau. Anak-anaknya semua belajar berlayar untuk menunjang bisnis keluarga. Dua anak tertua Yakub, Ilyas dan Aruch, mengoperasikan kapal ayah mereka. Sementara Khair membeli sebuah kapal sendiri. Mereka semua mulai beroperasi sebagai pelaut di Laut Mediterania. Pada tahun 1505, orang-orang Spanyol dan Portugis mencari keuntungan teritorial di sekitar Afrika Utara dan mereka mulai menyerang kota-kota pesisir. Marah dengan serangan terhadap sesama muslim, Khair dan Aruch memutuskan untuk bergabung dengan Korkut, salah satu putra Sultan Ottoman Bayezid II, untuk menjadi prajurit angkatan laut. Mereka bertugas untuk mengganggu pengiriman logistik Spanyol dan Portugis di Mediterania Barat. Antara tahun 1504 dan 1510, Aruch menggunakan armada kapal untuk membantu mengangkut pengungsi muslimur dari Spanyol ke Afrika Utara. Para pengungsi menyebut dia sebagai Baba Aruch, namun di telinga orang-orang Kristen, nama itu terdengar seperti Barbarossa, yang dalam bahasa Italia berarti janggut merah. Secara kebetulan, Aruch dan Khair memang sama-sama memiliki janggut merah, sehingga paslah sudah. Julukan Barbarossa melekat pada kedua bersaudara tersebut. Kemudian pada tahun 1512, Sultan Bayezid II meninggal dunia. Kematiannya meninggalkan perselisihan di antara kedua anaknya, yaitu Ahmed dan Selim untuk meraih kekuasaan. Singkat cerita, akhirnya Selim berhasil mengalahkan Ahmed, dan dia mulai melakukan pembersihan terhadap para pendukung Ahmed. Selim juga tidak mempercayai Korkut dan dia mengeksekusinya. Sebagai tanggapan atas kejadian tersebut, Khair dan Aruch melarikan diri ke Afrika Utara untuk memisahkan diri dari sebuah pemerintahan yang mungkin akan memusuhi mereka. Berbagai kerajaan di berbagai wilayah tersebut dalam rangka perjuangan melawan Spanyol. Selama 3 tahun berikutnya, Barbarossa bersaudara tampil menonjol di antara masyarakat Afrika Utara. Pada masa itu, mereka tidak bergabung dengan kerajaan manapun. Mereka lebih memilih untuk membangun kekuatan armada laut sendiri. Barbarossa bersaudara dengan pasukannya sukses menjarah berbagai pengiriman logistik Spanyol dan Portugis di Laut Mediterania. Apa yang dilakukan oleh Barbarossa bersaudara dalam sudut pandang mereka itu merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap penindasan terhadap orang-orang Muslim. Namun dalam sudut pandang Spanyol dan Portugis, mereka tidak lebih hanya sebagai perompak yang menjarah logistik mereka. Sehingga mereka mendapat julukan sebagai bajak laut atau perompak barbar. Setelah Aruch menjadi penguasa tanpa gelar di Aljazair, Kekaisaran Ottoman melihat perkembangan ini sebagai kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di Afrika Utara. Ottoman kemudian menawarkan dukungan dana dan politik kepada Barbarossa bersaudara. Dengan dukungan ini, Barbarossa bersaudara mendapat keuntungan yang lebih besar untuk mengamankan posisi mereka. Perkembangan selanjutnya adalah Ottoman menawarkan posisi gubernur Aljazair kepada Aruch dan kepala gubernur Laut Mediterania Barat kepada Khair.
Meskipun memiliki jabatan seperti itu, namun Barbarossa bersaudara belum sepenuhnya terikat kepada Ottoman. Karena pada dasarnya mereka berdua sebelum bergabung dengan Ottoman telah membangun armada militer tersendiri tanpa bantuan siapapun. Dukungan Ottoman yang datang belakangan hanya berfungsi untuk memperkuat posisi mereka sebagai penguasa setempat. Pada tahun 1518, Spanyol kembali datang untuk merebut kembali Aljazair yang sebelumnya diambil alih oleh Barbarossa bersaudara. Dalam pertempuran kali ini, Aruch meninggal. Pada tahun berikutnya, Spanyol berhasil memenangkan pertempuran dan berhasil merebut kembali Aljazair. Selama periode ini, Khair yang telah ditinggal saudaranya terus melanjutkan perlawanan dan gelar Barbarossa sekarang hanya melekat pada dirinya saja. Sekarang Khair lebih dikenal dengan nama Khair Eddin Barbarossa. Diangkat menjadi Laksamana. Dalam dekade berikutnya, Aljazair beberapa kali berpindah kekuasaan. Barbarossa meminta bantuan Sultan Ottoman untuk melawan Spanyol dan dia berhasil merebut kembali Aljazair. Dari waktu ke waktu, meskipun Aljazair pada hakikatnya adalah negara otonom, namun mereka semakin tergantung terhadap perlindungan militer dari Ottoman. Pada tahun 1520, Sultan Ottoman Selim I meninggal dan putranya yang bernama Sulaiman mengambil tahta kesultanan. Di Eropa, Sulaiman dipanggil sebagai The Magnificent, yang agung. Sementara di Turki sendiri dia mendapat gelar dari rakyatnya sebagai penegak hukum atau keadilan. Sebagai balas budi atas bantuan militer dari Ottoman, Barbarossa menawarkan kepada Sultan Sulaiman armada bajak lautnya untuk digunakan untuk kepentingan Ottoman. Khair Eddin Barbarossa adalah seorang organisatoris yang piawai dan di bawah kendalinya Aljazair segera menjadi pusat aktivitas para perompak laut dari seluruh wilayah Afrika Utara. Barbarossa menjadi penguasa de facto dari semua yang disebut bajak laut Berbari dan mulai membangun kekuatan militer darat yang signifikan pula. Ancaman bagi Eropa. Armada Barbarossa terus melanjutkan penjarahannya. Mereka membajak sejumlah kapal Spanyol dan kembali dari Amerika yang penuh dengan emas. Dia juga melakukan perampokan ke pantai Spanyol, Italia, dan Prancis, menjarah harta mereka dan membawa orang-orang Kristen yang akan dijual sebagai budak. Pada tahun 1522, Barbarossa membantu penaklukan Ottoman di Pulau Rhodes yang merupakan benteng dari kesatria Saint John yang bermasalah bagi jalur operasional Ottoman. Mereka juga disebut sebagai Knights Hospitaller, sebuah ordo religius militer sisa-sisa perang salib. Barbarossa mengirim armadanya di bawah komando salah satu bawahannya yang bernama Kortoglu. Dari sudut pandang Ottoman, Satria Saint John adalah bajak laut Kristen yang kerap kali menjarah kapal-kapal Ottoman yang beroperasi di Mediterania Barat. Dengan kemenangan ini, maka Ottoman telah berhasil menyingkirkan duri yang mengganggu jalannya operasi kekaisaran. Tahun-tahun berikutnya, Barbarossa terus melanjutkan aktivitas penjarahannya di Laut Mediterania. Pada musim gugur 1529, Barbarossa membantu 70.000 orang Moor lainnya melarikan diri dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang berada dalam cengkeraman Inkuisisi Spanyol. Sepanjang tahun 1530-an, Barbarossa terus menangkap berbagai pelayaran orang-orang Kristen, merebut kota, dan menyerang pemukiman Kristen di sekitar Laut Tengah. Pada tahun 1534, armada lautnya berlayar tepat di Sungai Tiber, menyebabkan kepanikan di Roma. Barbarossa yang dulunya hanya anak tukang tembikar menjadi prajurit di medan tempur dan beralih profesi menjadi bajak laut. Kini telah menjadi pemimpin dari sebuah armada militer yang besar dan kuat. Selain itu, dia juga diangkat menjadi laksamana dari sebuah kekaisaran yang terkuat pada masa itu, yakni Kekaisaran Ottoman Turki. Dengan semakin kuatnya armada Barbarossa, kini dia bukan hanya menjadi masalah bagi Spanyol dan Portugis, namun juga menjadi ancaman bagi bangsa Eropa secara keseluruhan. Petualangan Barbarossa si janggut merah akan terus berlanjut. Aktivitas penjarahan armada Barbarossa terus berlanjut dan menimbulkan banyak kerugian bagi orang-orang Eropa.
Akibatnya pada tahun 1530, Kaisar Suci Romawi Charles V memutuskan untuk meminta bantuan dari Andrea Doria, seorang laksamana Genoa yang tangguh. Kontak fisik pertama Barbarossa dengan musuhnya ini terjadi pada tahun 1531. Hasilnya adalah Barbarossa berhasil mengalahkan 40 kapal perang armada Spanyol Genoa. Secara pribadi, Sultan Sulaiman mengucapkan terima kasih kepada Barbarossa. Pada tahun berikutnya, ketika Sultan Sulaiman sedang dalam ekspedisi militer ke Habsburg, Austria, Doria mengambil kesempatan untuk menduduki beberapa kota di pesisir daratan Yunani. Meskipun Kekaisaran Ottoman berhasil merebut kembali kota-kota ini, pada saat itulah Sultan menyadari betapa pentingnya untuk memiliki angkatan laut yang kuat demi melindungi kepentingan Ottoman di Laut Mediterania dari ancaman pelaut berpengalaman di Eropa, seperti orang Genoa dan Venesia. Khaireddin Barbarossa kemudian dipanggil ke Konstantinopel. Dalam sebuah persidangan, dia akhirnya diangkat menjadi Kapudan Pasa, Laksamana Agung Kekaisaran Ottoman. Pertempuran Preveza. Pada tahun 1538, Paus Paulus III mengorganisir pasukan tempur yang terdiri dari orang-orang Spanyol, Malta, Genoa, Venesia, dan negara-negara kepausan. Pasukan ini diberi nama Liga Suci dan dipimpin oleh Laksamana Andrea Doria. Mereka memiliki misi untuk mengalahkan Barbarossa dan armada Ottoman. Di antara berbagai pertempuran yang pernah dilakukan oleh Barbarossa, pertempuran kali ini adalah pertempuran yang paling bersejarah. Pertempuran terjadi di Preveza, Yunani pada tanggal 28 September 1538. Secara kuantitas, armada Barbarossa kalah jauh dibanding dengan armada Doria. Armada Barbarossa hanya menggunakan geli atau kapal laut berukuran kecil bertenaga dayung sebanyak 122 unit. Sementara di pihak Doria, mereka menggunakan kapal layar sebanyak 300 unit. Meskipun dengan jumlah armada yang lebih kecil, armada Barbarossa mengambil sikap lebih ofensif. Kunci kemenangan Barbarossa ternyata ada pada penggunaan geli ini. Dibandingkan dengan kapal layar, geli tidak bergantung terhadap angin, lebih lincah dan dapat tetap bergerak dengan cepat meskipun berada di teluk atau sisi pulau yang anginnya sedikit. Dalam pertempuran Preveza, Barbarossa menang telak atas Doria. Armada Barbarossa menenggelamkan 10 kapal Liga Suci, merebut 36 lainnya, dan membakar 3 tanpa kehilangan satu geli pun. Mereka juga menangkap sekitar 3.000 pelaut Kristen. Walaupun demikian, 400 orang pasukan Barbarossa juga tewas dan 800 lainnya terluka. Keesokan hari, meski mendapat desakan dari kapten lainnya untuk tetap bertempur, namun Doria memerintahkan orang-orang yang selama di armada Liga Suci untuk mundur. Dominasi di Laut Mediterania. Dominasi di Laut Mediterania. Melihat kehebatan Barbarossa, Kaisar Suci Romawi Charles V pada tahun 1540 mencoba merekrut Barbarossa untuk berpindah sisi dan bergabung dengan Roma. Barbarossa ditawarkan untuk menjadi laksamana tertinggi armada Romawi, namun Barbarossa tidak tertarik dengan tawaran tersebut. Setelah diangkat menjadi Laksamana Agung Kekaisaran Ottoman dari yang tadinya hanya sebatas perompak biasa, kali ini Khaireddin Barbarossa menunjukkan kesetiaannya terhadap Ottoman. Dalam sejarah Kekaisaran Ottoman, kekuatan militer angkatan laut mereka tidak pernah dapat menyaingi kekuatan angkatan daratnya. Sultan Sulaiman sebagai sultan baru pada waktu itu menyadarinya. Dia adalah pemimpin yang visioner, dia tahu bahwa kunci untuk perluasan imperium terletak pada kekuatan angkatan laut. Dia membutuhkan armada angkatan laut yang kuat dan itu cukup beralasan. Kekaisaran Ottoman pada saat itu sudah merambah hingga ke 3 benua dan hanya melalui lautlah komunikasi di antara pemerintahannya yang terpisah-pisah dapat dipertahankan dengan efektif. Ottoman juga pemilik infrastruktur maritim yang tidak tertandingi. Mereka memiliki pelabuhan yang megah di Konstantinopel yang posisinya sangat menguntungkan. Pelabuhan tersebut terletak di area perairan dalam yang kedua ujungnya dilindungi oleh selat yang dapat melindungi dari segala macam serangan. Selain itu, di dekat pelabuhan juga masih terdapat banyak hutan yang menyediakan kayu-kayu terbaik untuk bahan pembuatan kapal laut.
Didukung juga oleh sumber daya manusia dan keuangan yang banyak, terciptanya sebuah angkatan laut yang kuat sangat memungkinkan. Namun dengan segala macam kelebihannya tersebut, sesungguhnya Ottoman memiliki kesalahan fatal. Mereka tidak pernah benar-benar menjadi negara maritim, baik secara operasional maupun komersial. Perdagangan Ottoman dengan daerah-daerah lainnya, seluruhnya menggunakan kapal laut milik asing. Bahkan transportasi perairan dalam negerinya pun sepenuhnya diserahkan kepada orang-orang asing Kristen. Kapal-kapal Ottoman agar dapat beroperasi bergantung terhadap keahlian para tahanan Kristen yang dipekerjakan di kapal dayung dan para perompak yang dibayar untuk mengendalikan kapal layar. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak disiplin dan tidak dapat dipercaya. Peran Barbarossa. Sultan Sulaiman sudah sejak lama memperhatikan Khaireddin Barbarossa. Dia memperhatikan segala sepak terjang Barbarossa sejak bajak laut itu diangkat menjadi Laksamana Ottoman di Aljazair belasan tahun yang lalu. Diam-diam Sultan terkesan dengan kemenangan-kemenangan pertempuran yang dipimpin oleh Barbarossa. Hingga ketika Andrea Doria menduduki daerah kekuasaan Ottoman di Yunani, Sultan mengambil langkah yang tidak diduga oleh para birokratnya. Dia mengangkat Barbarossa menjadi Laksamana Agung Ottoman pada tahun 1534. Yang artinya seluruh armada laut Ottoman akan dipimpin oleh Barbarossa. Sejak tahun 1536, kekuatan angkatan laut Ottoman mulai diperhitungkan oleh Eropa. Tidak seperti 10 tahun sebelumnya, sejak itu orang-orang Turki di bawah kepemimpinan Sulaiman tidak benar-benar dianggap secara diplomatik di Eropa Barat. Dalam hubungan internasional Ottoman sekarang telah diperhitungkan dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara pada waktu itu masa kekuasaan Sulaiman baru saja sekitar sepertiga dari seluruh waktu kekuasaannya. Imperium dunia lain pada waktu itu mengkhawatirkannya. Mereka belum tahu sampai titik mana Sulaiman akan berhenti. Akhir hayat. Barbarossa meninggal pada tahun 1546. Dia dimakamkan di Selat Bosporus, sisi Eropa. Patungnya didirikan di samping makamnya. Di sana terdapat sebuah tulisan, "Dari manakah cakrawala laut yang mengaum? Bisakah Barbarossa sekarang kembali? Dari Tunis atau Algier atau dari pulau-pulau kecil? 200 kapal mengendarai ombak, datang dari tanah cahaya sabit terbit. Wahai kapal yang diberkati, dari laut apa kamu datang?" Walaupun Barbarossa telah meninggal, dia meninggalkan warisan angkatan laut Ottoman yang tidak tertandingi selama berabad-abad mendatang. Pada tahun-tahun setelah kematiannya, angkatan laut Ottoman berkelana ke Atlantik dan masuk ke Samudra Hindia untuk memperluas kekuasaan Turki di negeri yang jauh. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.